Halo Sobat Warteg, kembali lagi dengan saya Afi Warteg. Kali ini saya masih akan membahas seputaran HP dan di sini juga saya bakal sendirian, tidak akan ditemani dengan teman saya yang biasanya menemani saya membahas apapun yang akan dibahas. Nah, yang mungkin sebelumnya udah banyak ini ya, aku udah kayak jelasin rekomendasi HP yang dengan harga 1 jutaan, spek dewa. Ada yang sempat kemarin juga bahas HP-nya Kim Jong Un dari Korea Utara, yaitu Samtae Song, nggak tau lah, aku lupa apa namanya. Nah, kali ini aku akan rekomendasiin temen-temen HP dengan harga 2 jutaan, RAM 8GB dan kameranya juga bagus lah pastinya. Nah, penasaran HP apa itu? Tonton terus video ini. Bicara harga 2 jutaan itu mungkin bisa dapet HP RAM 4GB, RAM 6GB atau 8GB. Tapi untuk kali ini aku akan rekomendasiin HP dengan RAM 8GB. Yang pertama mungkin yang bisa aku rekomendasiin buat teman-teman ini Infinix Note 30. Kita masuk lagi ke Infinix, ini masih satu saudara dengan Itel. Nah, Infinix ini mempunyai harga 2 jutaan. Nanti harga lengkapnya bisa terakhir ya. HP Infinix Note 30 ini rilis pertama kali bulan Juni 2023 kemarin. Belum lama sih ini, tapi harganya juga murah. Spesifikasinya juga gahar, RAM juga 8GB. Dia punya kamera belakang 64 megapiksel, lebih dari 50 megapiksel yang sebelumnya mungkin yang sempat viral atau rame yaitu Itel S23. Bisa klik di sini. Nah, Itel S23 itu punya RAM 50GB, kalau ini 64GB. Gimana bagusnya itu kameranya. Nah, dia juga dibekali dengan MediaTek Helio G99. Nah, MediaTek Helio G99 ini ya, MediaTek game gitu loh. Chipset khusus game, soalnya seri G. Nah, dia juga Infinix Note 30 ini juga punya RAM extended atau RAM tambahan. Yang tadinya aku bilang 8GB, tapi bisa jadi 16GB. Soalnya RAM extendednya yaitu 8GB. Nah, untuk harganya dia dibanderol dengan harga 2,4 juta. Nah, teman-teman yang punya budget 2,4 juta bisa Infinix Note 30 buat main game oke, kamera juga oke. Nah, yang kedua kita masuk ke keluarga Xiaomi. Nah, Xiaomi apa itu? Redmi Note 12. Redmi Note 12 ini bagusnya tuh Redmi Note 12 dia mempunyai layar AMOLED, layar punyanya Samsung. Nih, mungkin generasi sebelumnya masih pakai IPS, kalau ini pakai AMOLED, pastinya jernih lah. Sih teman-teman bisa ngerasain sendiri bedanya pakai layar biasa IPS atau AMOLED. Nah, dia juga dibekali dengan kamera belakangnya 50 megapiksel. Ya sebanding dikit lah daripada Redmi Note. Infinix Note 30 tadi, kalau Redmi Note 12 ini mempunyai 50, kalau Note 30 tadi 64. Nah, bagusnya lagi Redmi Note 12 ini tampilannya kayak iPhone. Kok bisa kayak iPhone? Karena bobanya dia 2, iPhone-nya tapi iPhone 11 ya, kalau nggak iPhone 12 yang masih standarnya lah. Bisa lihat fotonya di sini. Nah, dia juga memiliki chipset Snapdragon 685 bagus banget buat main game. Mungkin teman-teman yang suka main PUBG atau Mobile Legends bisa bilang aja rata kanan deh, jangan rata kiri, rata kanan. Ini bisa rata kanan. Dan dia juga memiliki RAM 8GB. Soalnya seperti judulnya RAM 8GB. Nah, untuk harga nggak beda jauh sama Infinix. Ini 2,4 juta. Ya, ini bisa buat pilihan teman-teman lah, mau Infinix atau Xiaomi. Tapi kalau aku Mi fans sih. Yang terakhir kita masuk ke keluarga Samsung. Ini belum lama rilis. Samsung A14 5G. Kenapa 5G? Sebelumnya nih tadi yang Infinix itu belum 5G, Redmi Note
12 Pro belum 5G, kali ini udah 5G sendiri, soalnya belum lama rilis juga. Nah, HP Samsung emang biasanya kan dia nggak terlalu kayak melihat performanya atau apanya, soalnya dia kan juga udah punya brand yang mahal kan Samsung sendiri. Mungkin dibandingkan harga tadi Xiaomi sama Infinix, ini agak sedikit lebih mahal, tapi RAM-nya juga lebih down dikit. RAM-nya cuma 6GB, RAM 6GB, tapi dia punya RAM extended atau RAM tambahan. RAM tambahannya juga 6GB, jadi totalnya bisa 12GB. Ya, yang penting lebih dari 8GB ya. Nah, buat kamera sendiri dia punya lensa utama 50MP, hampir sama-sama Redmi Note 12, bukan hampir sama. Tapi kameranya pasti lebih bagus daripada Redmi. Karena Samsung tuh punya, lupa sih. Dulu tuh pernah kayak tahu kalau Samsung tuh punya kayak modul atau apa, dia tuh kayak bisa menghasilkan lebih bagus kameranya daripada Android lainnya. Beda lagi dengan iPhone ya, iPhone beda lagi. Cuman Samsung tuh lebih bagus daripada Redmi. Nah, kelebihannya juga ini Samsung Galaxy A14 ini udah mendukung 5G. Mungkin di Indonesia masih jarang ya 5G, cuman kayak provider tertentu yang udah menyebarkan 5G. Ya mungkin buat teman-teman yang tinggalnya di beberapa kota, terkhusus kota besar tuh mungkin bisa memanfaatkan fitur 5G-nya ini. Nah, yang menariknya dia menggunakan MediaTek Dimensity 700. Aku juga sendiri nggak tahu ini MediaTek gimana, tapi biasanya Samsung tuh punya ini sendiri, chipset sendiri. Nah, biasanya Samsung kan selalu menggunakan prosesornya sendiri seperti Exynos tuh, mungkin teman-teman tahu. Atau ya kalau harga yang di atas 2 juta, 3 jutaan mungkin menggunakan Snapdragon lah. Tapi ini menggunakan MediaTek Dimensity 700. Aku nggak tahu sih ini gimana performanya. Mungkin teman-teman yang tahu bagaimana performanya atau pernah merasakan kecepatannya bagaimana, ya bisa langsung komen di bawah. Nah, harganya ini lebih mahal daripada Infinix sama Xiaomi lagi, 2,7 juta. Mahal kan? Ya masih inilah tergolong 2 jutaan, tapi emang Samsung tuh selalu lebih mahal daripada teman-temannya. Nah, mungkin cukup segitu yang bisa aku rekomendasiin buat teman-teman. HP harga 2 jutaan, RAM 8GB, punya prosesor yang bagus dan kamera yang di atas 50MP ya rata-rata. Nah, dari 3 HP ini mesin punya kekurangan dan kelebihan. Nah, yang pertama mungkin teman-teman pengen punya HP yang harga 2 jutaan tapi terlihat wow, terlihat bagus, atau kalau dilihat nggak berasa kayak HP 2 jutaan, mungkin bisa pilih Samsung. Kalau teman-teman gamers suka game, pasti bisa milih Redmi yang performanya juga bagus, dia menggunakan Snapdragon. Nah, kalau teman-teman yang suka foto, live TikTok atau Bigo bisa milih Infinix, soalnya dia punya kamera utama 64MP. Harga 2 juta, RAM lebih dari 60MP. Infinix tuh jawabannya. Mungkin itu yang bisa aku rekomendasiin buat teman-teman, atau nanti teman-teman punya saran atau kritik atau salah ucap atau apalah, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mengetahui teknologi di dunia ini.